Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi, frekuensi relatif, dan kumulatif. Berikut nama anggotanya: Ahmad Fajar Mukti, Della Safera, Faiz Nurjihad Jandri, Vina Kristiawanti, Irja Cahya Kamila. Distribusi frekuensi suatu tabel yang menyajikan kelas-kelas data beserta frekuensinya disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Data pertama yang diperoleh pada suatu observasi disebut dengan data mentah, raw data. Data ini belum tersusun secara numerik. Sebagai contoh, data mengenai tinggi badan siswa yang penyajiannya masih dalam bentuk presentasi kehadiran yang biasanya hanya diurutkan berdasarkan alfabet nama siswa. Terkadang data mentah disajikan berdasarkan urutan naik ascending atau urutan turun descending. Bentuk penyajian seperti ini disebut array. Selisih antara nilai data terbesar dan terkecil disebut rentang range. Distribusi frekuensi. 1. Pengelompokan data ke dalam beberapa frekuensi yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau kategori. 2. Pengelompokan data menjadi tabularasi data. Dengan memakai kelas-kelas, data akan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. 3. Susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. 4. Distribusi frekuensi dapat diperoleh keterangan atau gambar sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh. Bisa dilihat contoh tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Boleh di next. Beberapa istilah pada tabel frekuensi. Next. Yang pertama yaitu ada interval kelas. Interval kelas adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. Yang kedua yaitu ada batas kelas. Batas kelas adalah bilangan terkecil dan terbesar sesungguhnya yang masuk dalam kelas interval tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada lebar interval kelas, yaitu adalah selisih antara batas atas dan batas bawah batas kelasnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada tanda kelas, adalah titik tengah interval kelas. Ia diperoleh dengan cara membagi dua jumlah dari limit bawah dan limit atas suatu interval kelas. Next. Selanjutnya ada histogram dan poligon frekuensi. Histogram dan poligon frekuensi merupakan representasi grafik untuk distribusi frekuensi. Histogram berupa sekumpulan persegi panjang dengan satu alas pada sumbu X, pusat alasnya adalah tanda kelas dan lebar alasnya adalah lebar kelas interval. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tinggi merupakan frekuensi pada kelas yang bersangkutan. Poligon frekuensi grafik garis yang mengaitkan frekuensi kelas dengan tanda kelas. Ia dapat digambarkan dengan menghubungkan garis lurus yang melalui titik-titik pasangan frekuensi kelas dan titik tengah atau tanda interval kelas. Next. Di sini bisa dilihat penggunaan Excel untuk membuat tabel frekuensinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Irza. Untuk selanjutnya ada distribusi frekuensi relatif, merupakan frekuensi kelas interval relatif terhadap total frekuensi. Formula untuk distribusi frekuensi relatif diberikan oleh rumusnya, yaitu frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas interval dibagi jumlah semua frekuensi. Ini merupakan contoh tabel dari frekuensi relatif. Selanjutnya yaitu
Next. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah merupakan tabel distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. Tujuannya itu untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Besarnya frekuensi relatif adalah frekuensi absolut setiap kelas dibagi total frekuensi dikalikan 100%. Yaitu selanjutnya untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi kumulatif pada kelas tersebut dan semua frekuensi yang terdapat pada kelas sebelumnya. Biasanya digunakan batas atas kelas untuk membuat distribusi frekuensi kumulatif. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Fajar ya. Baik, selanjutnya distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Kedua, diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas sebelumnya. Yang ketiga, frekuensi kumulatif terdiri dari frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari merupakan distribusi yang menunjukkan jumlah frekuensi yang kurang dari interval tertentu. Frekuensi ini ditentukan dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas-kelas sebelumnya. Tabel berikut merupakan contoh dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari merupakan distribusi yang menunjukkan jumlah frekuensi yang lebih dari interval tertentu. Frekuensi ini ditentukan dengan mengurangkan frekuensi pada kelas-kelas sebelumnya. Berikut merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kurva distribusi frekuensi. Grafik yang disajikan berdasarkan data yang sudah tersusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif dinamakan OGIF. Grafik dari tabel yang tersusun dari frekuensi kumulatif tabel dengan frekuensi kumulatif lebih dari berupa OGIF negatif. Tabel berikut merupakan contoh dari OGIF positif dan OGIF negatif. Contoh soal, sebuah kelas memiliki 20 siswa dan hasil ujian matematika mereka adalah sebagai berikut. 65, 70, 75, 80, 85, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Buatlah tabel distribusi frekuensi untuk nilai-nilai ini dengan interval kelas 10. Misalnya 60 sampai 69, 70 sampai 79, dan seterusnya. Langkah pertama adalah mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Contohnya sebagai berikut. 65, 65, 65, 70, 70, 70, 75, 75, 75, 80, 80, 80, 85, 85, 85, 90, 90, 95, 95, 100. Kemudian buatlah tabel yang menunjukkan distribusi frekuensi dalam interval kelas 10. Berikut merupakan tabel dari contoh interval. Dalam tabel ini, interval kelas menunjukkan rentang nilai dan frekuensi merupakan jumlah kemunculan nilai-nilai dalam rentang tersebut. Ini memberikan gambaran tentang sebaran nilai-nilai dan di antara siswa dalam kelas tersebut. Materi berikut akan disampaikan oleh Faiz Nurjiat. Untuk selanjutnya, sebuah perusahaan mengumpulkan data tentang jumlah produk yang dijual oleh 5 toko selama 1 minggu. Berikut adalah jumlah produk yang terjual per hari. Toko A, 30, 40, 35, 50, 45, 55, 60. Toko B,
25, 35, 30, 40, 45, 50, 55. Toko C 20, 30, 25, 35, 40, 50. Toko D 15, 25, 20, 30, 35, 40, 45. Dan toko E 10, 20, 15, 25, 30, 35, dan 40. Selanjutnya, buatlah tabel distribusi frekuensi untuk jumlah produk yang terjual per hari dengan interval kelas 10. Misalnya, 0 sampai 9, 10 sampai 19, dan seterusnya. Langkah pertama adalah menggabungkan data dari semua toko, kemudian mengurutkannya dari terkecil hingga terbesar, yaitu 10, 15, 15, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 30, 30, 30, 30, 30, 35, 35, 35, 35, 35, 40, 40, 40, 40, 40, 45, 45, 45, 50, 50, 50, 55, 55, dan 60. Kemudian, buatlah tabel yang menunjukkan distribusi frekuensi dalam interval kelas 10. Berikut adalah tabelnya. Tabel ini interkelas menunjukkan rentang jumlah produk yang terjual, dan frekuensi merupakan jumlah kemunculan jumlah produk dalam rentang tersebut di seluruh toko. Ini memberikan gambaran tentang sebaran penjualan produk di seluruh toko selama 1 minggu. Berikut ada presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.